Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Zahra dengan NIM 2100282 dengan nomor absen 2. Salam kenal semuanya. Hai, perkenalkan nama aku Rinjani Putri Junaidi dengan NIM 2101167 absen nomor 9. Perkenalkan nama saya Diki Kurniawaluddin dengan NIM 2101211 dengan nomor absen 11. Halo, perkenalkan nama aku Resi Susilawati dengan NIM 2101419 nomor absen 13. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas Korozabadi dengan NIM 2101999 dengan nomor absen 15. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Maya Lestari NIM 2102518 absen 17. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Alisa Gita dengan NIM 2102809 dengan absen 18. Nama saya Alia Sahrani dengan NIM 2102985. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Zahra Syabdrotami dengan NIM 2103152 dengan nomor absen 21. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Syahazin dengan NIM 2104496 dengan nomor absen 28. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fahira Azhar dengan NIM 2104704 dengan absen 29. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Purnamasari Putri dengan NIM 2106947 dengan absen 33. Halo. Halo nak, kan ada tugas algoritma nih tentang quicksort. Nah, kira-kira udah belum nih atau paham belum tentang materi kita gitu loh? Belum, makanya ini aku juga lagi nyari-nyari. Aku lihat YouTube gitu dan sesuai banget gitu sama yang kita butuhin sekarang. Kamu mau nonton bareng nggak? Boleh, ayo kita nonton. Boleh. Sebelum kita membahas mengenai apa itu quicksort, kalian sudah tahu belum array itu apa? Array merupakan tipe data struktur yang memiliki fungsi untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Array memiliki dua jenis. Yang pertama ada array satu dimensi, yang kedua ada array dua dimensi. Array satu dimensi merupakan elemen array yang hanya memiliki satu buah baris atau kolom dan hanya dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu. Dan yang kedua ada array dua dimensi. Array dua dimensi merupakan elemen array yang hanya memiliki satu buah baris atau kolom dan sering digambarkan oleh matriks atau bentuk grid. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu array. Di sini aku akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu linked list dan quicksort. Linked list, desain tempat menyimpan data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung. Linked list dapat diilustrasikan seperti kereta api, di mana kereta api itu terdiri dari gerbong-gerbong yang saling terhubung yang dapat mengangkut penumpang. Gerbong di sini setara dengan node dalam linked list yang berfungsi untuk menyimpan data. Yang selanjutnya quicksort. Algoritma quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecahkan kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Algoritma quicksort. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen tersebut sudah terurut. Urutan algoritma quicksort. Yang pertama, pilih salah satu elemen secara acak sebagai pivot. Yang kedua, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Yang ketiga, lakukan sort secara rekursif terhadap subarray di sebelah kiri dan kanan pivot. Kemudian, cara yang terakhir, ada beberapa tips pemilihan pivot.
Dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa yang terbaik atau yang terburuk. Beberapa cara pemilihan pivot. Yang pertama, pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semua sudah terurut. Misalnya, jika elemen tabel semula menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di up tabel kanan. Pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Cara ini baik, tetapi mahal, sebab memerlukan biaya atau kos untuk pembangkitan prosedur acak. Lagi pula, itu tidak mengurangi kompleksitas waktu algoritma. Ketiga, pivot adalah elemen median tabel. Cara ini paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang, masing-masing n/2 elemen. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya, mencari median dari elemen tabel yang belum terurut adalah persoalan tersendiri. Algoritma quicksort terdiri dari dua prosedur, yaitu prosedur partisi dan prosedur quicksort. Nah, tadi kan udah dijelaskan materi algoritma. Sekarang ayo kita bahas bagaimana penjelasan dari shortcode dari materi quicksort ini. Sebelumnya, data angka akan dipartisi berdasarkan pivot dan menempatkan pivot pada posisi yang sebenarnya. Data akan terbagi menjadi dua, yaitu sebelah kiri dengan K-1 kurang dari pivot, dan data sebelah kanan dengan K+1 lebih dari pivot. Yang terpenting pada shortcode yaitu yang pertama, menentukan pivot, yang kedua yaitu partisi data berdasarkan pivot, yang ketiga yaitu quicksort kiri, dan keempat itu quicksort kanan. Proses ini akan diiterasi sampai data tidak bisa melakukan quicksort kembali. Nah, pada contoh shortcode ini dibagi menjadi dua fungsi, yaitu pertama fungsi partisi dan fungsi quicksort. Pada fungsi partisi yaitu ada isi dari parameter berupa A, pivot dan range, kemudian elemen A range diinisialisasi sebagai X, dan pivot -1 diinisialisasi sebagai Y. Dan untuk pivot to length -1 diinisialisasi sebagai for J. Nah, apabila elemen J kurang dari X, maka akan dicek apakah data J lebih dari pivot. Jika suatu elemen lebih besar dari elemen pivot, maka akan diteruskan ke nilai I. Pada nilai I, yaitu akan melakukan iterasi sampai angka tersebut lebih besar dari pivot dan akan berhenti. Kemudian, exchange with elemen I dan elemen J. Nah, ini maksudnya itu menukar data I dengan J, kemudian data I akan bergerak lagi ke kanan dan membandingkan dengan pivot. Jika benar, angka tersebut kurang dari pivot akan bergerak ke arah kanan, dan angka akan berhenti jika elemen lebih besar dari pivot. Kemudian, jika tidak memenuhi akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu NIF. Nah, selanjutnya itu ada exchange elemen I+1 dengan elemen A. Ya, ini menukar elemen I+1 ke panjang A dengan menukar data pivot dengan nilai J, maka pivot ini sudah berada di tempat sebenarnya dengan data yang sebelah kiri yaitu kurang dari pivot, dan data yang di sebelah kanan itu lebih besar dari pivot. Kemudian selanjutnya itu akan mereturn kembali nilai indeks ke awal. Nah, pada fungsi quicksort yang pertama yaitu ada parameter A, pivot, dan range. Setelah proses partisi, akan dilanjutkan dengan quicksort di sebelah kiri dan quicksort di sebelah kanan untuk menentukan pivot di masing-masing partisi kanan dan kiri. Jika pivot kurang dari range, maka akan bergerak ke arah kanan dan sebaliknya. Kemudian, fungsi partisi ini diinisialisasi sebagai key yang memiliki parameter A, pivot, dan range. Selanjutnya itu akan menukar posisi antara partisi A dengan key jika data belum terurut, dan akan ditentukan kembali angka berapa yang menjadi pivot dan akan dibandingkan dengan angka yang belum dibandingkan. Nah, kemudian angka ini akan bergerak ke kanan, dan akan menukar data pivot dengan J. Nah, kemudian itu angka sudah terurut secara benar. Kemudian program itu selesai. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi setelah penjelasan video dari teman-teman saya sebelumnya mengenai definisi, algoritma, dan pseudocode, di sini saya akan menjelaskan mengenai time complexity. Jadi, time complexity itu ada 3. Yang pertama ada base case, ada low case, dan ada average case. Teman-teman tahu nggak apa sih base case?
Nah, jadi best case yaitu mencari waktu tercepat dari suatu program atau algoritma. Dapat disimbolkan dengan T-min. Untuk mencari T-min, kita dapat menghitung dengan waktu tercepat dari data. Di sini saya memiliki data yang terdapat angka 10, 6, 4, 7, 9, 2, dan 3. Nah, kita akan mencari nilai pivotnya yang terdapat pada angka 7. Di sini kita akan melakukan perbandingan dari nilai angka pertama, yakni 10. Jika nilai tersebut yaitu 10 lebih besar daripada angka nilai pivot yaitu 7, nilai 10 akan berada di Nah, teman-teman, sebelum kita mencari last elemen, di sini hasil dari perbandingan nilai sebelumnya ada 6, 4, 2, 3 dengan nilai pivot 7 dan 10, 9. Nah, kita akan mencari last elemennya pada angka di sebelah kiri pivot, yakni 6, 4, 2, dan 3, dan nilai angka terakhir yaitu 3. Kita lihat sebelum angka nilai 3 yakni 2, jika dibandingkan nilai 2 dengan 3 maka akan lebih kecil nilai 2 dan berada di sebelah kiri 3. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan nilai 4. Jika nilai 4 lebih besar daripada angka nilai 3, maka posisi nilai 4 akan berada di sebelah kanan. Jadi urutannya 2, 3, 4. Dan selanjutnya memiliki nilai 6. Jika nilai 6 lebih besar daripada angka nilai 3, maka posisinya akan di sebelah kanan setelah 4. Jadi urutannya yakni 2, 3, 4, dan 6. Nah, teman-teman, jadi setelah kita mencari nilai last elemen pada posisi sebelah kiri pivot nilai tersebut, yakni 2, 3, 4, dan 6, kita akan mencari nilai pivot yang berada di sebelah kanan yang memiliki nilai yaitu 10 dan 9. Nah, kita akan membandingkan dari nilai 2 tersebut. Dan jika nilai tersebut ada yang lebih besar, maka posisinya akan bertukar. Jadi urutannya jadi 9 dan 10. Nah, hasil akhir dari perbandingan keseluruhan dari base case ini yakni 2, 3, 4, 6 dengan nilai pivot 7, 9, dan 10. Jadi kesimpulannya yakni N log N. Nah, teman-teman, jadi dari video sebelumnya yang telah saya jelaskan mengenai base case ini sendiri, dan di sini saya akan menjelaskan low case. Low case ini merupakan kebalikannya dari base case, yang dimana low case yaitu mencari waktu terlama pada suatu program atau algoritma, dan dapat disimbolkan dengan T-max. Kebalikannya dengan base case yaitu T-min. Nah, untuk mencari T-max ini sendiri, kita bisa menghitung dari waktu terlama dari data. Dan di sini akan dijelaskan untuk cara kerjanya oleh rekan saya atau teman saya. Tadi kan udah dibahas nih tentang materi apa itu low case. Nah, di sini kita ingin membahas tentang gimana sih cara kerja low case itu. Di sini kita punya data yaitu ada 10, 6, 4, 7, 9, 2, 3, lalu akan disorting menjadi 10, 6, 4, 7, 9, 2, lalu akan melakukan penyortingan lagi sehingga menghasilkan 10, 6, 4, 7, 9, lalu disorting lagi menjadi 10, 6, 4, 7, lalu disorting lagi menjadi 10, 6, 4, dan disorting lagi menjadi 10 sama 6, dan disorting lagi menjadi hasil akhir yaitu 10. Nah, di low case ini melakukan Nah, tadi kan udah dibahas nih tentang materi apa itu low case. Nah, di sini aku pengen menjelaskan nih tentang cara kerja low case tersendiri. Di sini aku punya contoh data yaitu ada angka 10, 6, 4, 7, 9, 2, sama 3.
Nanti di sini aku akan melakukan penyortingan menjadi 10, 6, 4, 7, 9, 2. Dan disorting lagi menjadi hasil 10, 6, 4, 7, 9. Dan disorting lagi menjadi hasil 10, 6, 4, 7. Dan disorting lagi menjadi hasil 10, 6, 4. Dan disorting lagi menjadi 10 dan 6. Dan hasil terakhirnya disorting yaitu 10. Di sini melakukan penyortingan sesuai dengan angka yang berurut. Nah, berarti bisa disimpulkan nih kalau di low case itu ON pangkat 2. Di sini aku juga pengen ngejelasin nih apa sih itu average case. Nah, di sini aku pengen ngejelasin nih apa itu average case. Average case itu adalah mencari waktu rata-rata pada suatu pemrograman. Average case itu juga aku punya contoh datanya yaitu di angka 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Di average case ini kan mencari rata-rata, berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dengan pivot, yaitu pivotnya 7 ditambah 9 ditambah 10. Berarti bisa dapat disimpulkan bahwa average case-nya itu adalah 27. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang space complexity. Jadi, space complexity adalah jumlah ruang memori yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu contoh masalah komputasi sebagai fungsi dari karakteristik input. Ini adalah memori yang dibutuhkan oleh suatu algoritma sampai dieksekusi sepenuhnya. Nah, manfaat dari space complexity ini sendiri adalah untuk menguraikan laju pertumbuhan suatu fungsi yang tidak lain adalah time complexity suatu algoritma. Nah, serupa dengan time complexity, space complexity sering dinyatakan secara asimptotik dalam notasi O besar atau yang kita bisa sebut juga Big O notation, di mana N adalah karakteristik input yang memengaruhi kompleksitas ruang. Setelah kami analisis pada sorting quicksort, ini memiliki space complexity yaitu Big O notation. Apa itu Big O notation? Jadi space complexity Big O notation adalah pada setiap elemen yang diinput mungkin ada alokasi kbyte yang tetap, yaitu jumlah memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tumbuh tidak lebih cepat daripada linearnya. Nah, alasan mengapa space complexity ini memiliki Big O notation karena kompleksitas ruang dihitung berdasarkan ruang yang digunakan dalam tumbukan rekursi. Ruang kasus terburuk yang digunakan adalah Big O notation. Ruang kasus rata-rata yang digunakan adalah order Big O log notation. Kompleksitas ruang kasus terburuk menjadi Big O notation ketika algoritma menemukan kasus terburuknya, di mana untuk mendapatkan daftar yang diurutkan, kita perlu membuat notation panggilan rekursif. Jadi, kesimpulan mengapa quicksort itu space complexionnya ialah Big O notation karena quicksort memanggil dirinya sendiri dalam urutan log notation, atau dalam kasus rata-rata jumlah panggilan kasus terburuk adalah Big O notation. Pada setiap panggilan rekursif, bingkai tumpukan baru dengan ukuran konstan harus dialokasikan. Oleh karena itu, kompleksitas ruang Big O log notation. Mengapa? Karena ruang ESA berasal dari operasi penggabungan. Sebagian besar implementasi penggabungan menggunakan larik bantu dengan panjang yang sama dengan panjang hasil gabungan. Karena penggabungan di tempat sangat rumit. Dengan kata lain, untuk menggabungkan dua larik terurut dengan panjang N atau 2, sebagian besar penggabungan akan menggunakan larik bantu dengan panjang N. Langkah terakhir dari mengesort melakukan penggabungan ini dengan tepat. Oleh karena itu, kebutuhan ruang Big O notation. Di sini saya akan mengimplementasikan algoritma quicksort dengan menggunakan bahasa C untuk mengurutkan data yang disimpan pada struktur data array. Dan pada quicksort ini nantinya terdapat beberapa fungsi, yang diantaranya nanti ada fungsi swap, fungsi partition, dan fungsi lainnya. Dan langsung saja kita mulai. Yang pertama saya akan membuat fungsi swap. Fungsi swap ini untuk meng-swap elemen nantinya. Dan di sini saya akan menggunakan pointer yang saya beri nama pointer X dan pointer Y.
Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat suatu variabel yang bernama temp, yang dimana temp ini merupakan pointer x, lalu pointer x sama dengan pointer y, dan pointer y itu temp. Lalu selanjutnya kita buat fungsi untuk mencari posisi partisi yang kita beri nama partition, yang memiliki isi parameter int array, int long, dan int height. Lalu di sini kita akan membuat pivotnya. Kita beri nama pivot. Saya pilih elemen paling akhir dalam array sebagai pivotnya, sehingga array height. Lalu kita tambahkan sebuah indeks, saya beri nama i. Indeks ini merupakan indeks min 1. Setelah itu, kita buat for j sama dengan j itu sama dengan low, dan j kurang dari height. Lalu kita buat kondisi if, yang dimana if elemen j kurang dari sama dengan pivot. Lalu kita buat i++ agar nanti nilainya bertambah, dan kita panggil fungsi swap. Dan array i dan array j. Lalu jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka di sini elemen pivot akan ditukar dengan elemen yang lebih besar dari i, sehingga di sini kita panggil fungsi swap kembali dan array i+1. Lalu dengan array lalu kita returnkan Nah, setelah itu kita masuk dalam membuat fungsi quicksort. Menamakan quicksort yang memiliki si parameter int array, int low, dan int height. Lalu kita cek keadaannya dengan menggunakan if, yang dimana if low harus kurang dari height. Lalu setelah itu kita panggil fungsi partisi, dan di sini kita misalkan sebuah variabel p, yang dimana p itu adalah fungsi dari partisi. Lalu selanjutnya kita gunakan fungsi rekursif quicksort untuk indeks yang sebelah kiri pada pivot. Jadi, karena sebelah kiri maka low dan p min 1. Selanjutnya kita gunakan fungsi rekursif kembali untuk indeks yang sebelah kanan pivot. Jadi p+1 dan setelah itu kita buat fungsi yang bernama print array yang memiliki si parameter yang array, dan kita buat sebuah variabel bernama size. Lalu kita buat
underscore I sama dengan 0 dan I kurang dari size. Lalu kita printkan, kita memenuhi kondisi for di atas. I. Lalu kita buat printf kembali. Dan selanjutnya kita buat fungsi main. Dan di sini kita langsung masukkan array. Kita ganti data. Di sini saya masukkan array-nya misalnya 9, 6, 3, 2, 0, 8, dan 7. Lalu untuk mendapatkan jumlah item yang disimpan dalam array-nya, kita buat int n sama dengan size of size of data pada domain. Lalu kita printf data yang belum disortir. Kita panggil fungsi print array. Lalu kita panggil juga fungsi quicksort. Satu. Selanjutnya kita printf data yang sudah disortir. Dan kita panggil kembali fungsi print array. Dan selesai. Di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk data yang belum disortir 963207 dan data yang sudah disortir 02367789. Oke, di sini saya akan membuat program mengenai quicksort dari Linglist. Sebelumnya di sini saya sudah membuat package include-nya. Yang pertama adalah include studio.h dan include studio.stdlib.h, di mana stdlib ini untuk memanggil fungsi malloc. Kemudian di sini saya sudah membuat struktur dari linklist, yaitu struct node, dan menambahkan node baru di linklist dengan fungsi void insert. Setelah itu di sini juga saya sudah membuat void yang menampilkan elemen dari linklist dan mencari last node dari linklist. Itu di sini saya juga sudah membuat void quicksort, di mana fungsi ini untuk melihatkan quicksort dari linklist sendiri dan tentunya in main. Di sini saya akan langsung mulai kepada codingannya, yaitu in data, kemudian struct, next. Kemudian di sini saya akan masuk ke fungsi yang insert, di mana untuk membuat node, yaitu dengan struct
struct node, size of Nah, setelah membuat struct node, lanjut kita langsung masuk ke pemilihan. Dimana if node adalah null, maka printf-nya muri. Dan else-nya adalah node next. Setelah itu kita langsung masuk ke pemilihan selanjutnya, di mana jika head adalah null, pointer dari Nah, di sini kita akan mencari last node dengan while temporary next bukan sama dengan null. Setelah itu di sini kita masukkan temporary, di mana temporary next. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan node setelah itu kita langsung lanjut ke void selanjutnya, yaitu void tampil, di mana pada void ini kita juga akan melakukan pemilihan, di mana jika n adalah null, printf kemudian kita kembalikan. Selanjutnya kita membuat struct node dari temp kemudian kita cetak printf dengan linked list. Setelah itu di sini kita akan lanjut melakukan pemilihan, di mana
temporary bukan sama dengan null, maka printf melakukan data setelah pre-tampil ini selesai, sekarang kita lanjut ke struct node untuk mencari list node. Nah, di sini saya juga sudah memuat isi dari parameternya, dan kita langsung saja proses pemrograman. Tampil time sama dengan head, dan masuk ke perulangan jika time bukan sama dengan null, dan time next bukan sama dengan setelah itu isi dari perulangan ini adalah temp sama dengan temp temp. Setelah selesai membuat struct node untuk mencari last node, di sini kita akan lanjut ke posisi mencari posisi linked list yang akan dimasukkan ke posisi yang tepat. Node. Dan di sini kita akan mulai proses untuk menuju quicksort-nya dengan karakteristik yaitu pivot, di mana first dan struct node, struct run, divisor kita buat 0 dulu, kemudian while jika run bukan sama dengan null, dan run bukan sama dengan slash. Slash itu dari yang pointer yang nomor itu, kemudian kita if run data slash data. Selanjutnya di sini kita mengisi isi dari if ini dengan pivot dengan first, dan kita masukkan swap node atau penukaran, di mana temp first data dan first data sama dengan temp. Setelah ini kita langsung mengunjungi si first dengan next. Selanjutnya kita masukkan juga mengunjungi untuk next node dari front, itu
for the next. Itu kita akan lanjut mengubah dari terakhir dengan temporary, di mana first data, dan kita copy aja ini first data. Nah, seperti ini, kemudian paste data, dengan time. Kemudian kita kembalikan nilai pivot ini. Kemudian kita lanjut ke fungsi dari quicksort, di mana fungsi ini untuk memperlihatkan quicksort dari linked list. Kita mulai aja dengan if first dan last, setelah itu kita return dan struct node dengan region first dan last. Ini kemudian kita lanjut melakukan perulangan, di mana jika pivot dengan dan pivot X sama dengan node, maka statement yang terjadi adalah quicksort pivot next dan last. Sementara itu kita juga membuat if kembali untuk statement yang kedua, di mana jika first dan pivot, maka quicksort first pivot seperti ini. Setelah void dari quicksort beres, kita akan lanjut ke main. Dari main ini kita akan membuat linked list, di mana kita membuat struct dan kali head dengan null dan akan membuat linked list. Insert ini head, ini angkanya bebas, misalnya kita mau angka 57 atau berapapun, tapi tidak mengulut. Yang 57 misalnya ini 41, kemudian 38, kemudian 5, 10, 18, dan 20. Setelah itu kita langsung printf, di mana mencetak
sebelum sort. Tampil akan di sini akan menampilkan memanggil fungsi tampil dan memanggil quick sort di mana head dan last node. Seperti ini, kemudian kita buat juga untuk sudah sortnya. Sudah sort di mana kita tidak memanggil quick sort, hanya seperti ini saja. Kemudian kita panggil return 0 seperti ini. Kemudian program akan di-run. Nah, di sini setelah kita run, maka hasilnya seperti ini, di mana link listnya yang sebelum di sort itu belum terurut 57413851018 dan 20. Sementara ketika sudah di sort akan terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, selanjutnya ada juga nih kesimpulan dari Quicksort. Quicksort dalam bentuk umumnya adalah in-place sort, yaitu tidak memerlukan penyimpanan tambahan. Ketika kita membandingkan kompleksitas rata-rata, kita menemukan bahwa kedua jenis memiliki kompleksitas rata-rata O n log n, tetapi kosasa berbeda. Untuk array, sortir gabungan akan hilang karena penggunaan ruang penyimpanan tambahan O atau N. Implementasi Quicksort yang paling praktis menggunakan versi acak atau array. Versi acak mengharapkan kompleksitas waktu n log n, tetapi kasus terburuk tidak terjadi untuk pola tertentu seperti array yang diurutkan, dan Quicksort secara acak bekerja dengan baik dalam praktiknya. Nah, Quicksort juga merupakan algoritma pengurutan yang memiliki lokalitas referensi yang baik saat digunakan untuk array. Quicksort juga rekursif, oleh karena itu optimasi panggilan ekor dilakukan. Nah, dari video-video sebelumnya bisa kita lihat nih, kita temukan perbandingan antara array dan linked list. Nah, yang pertama itu ada di definisi. Array itu merupakan struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen yang masing-masing diidentifikasikan oleh indeks array. Nah, sedangkan linked list adalah kumpulan linear elemen data yang urutannya tidak diberikan oleh lokasi mereka di memori. Selanjutnya nih ada lokasi memori. Untuk array mempunyai batasan dari penyimpanan lokasi dan lokasinya itu bersifat statis dan juga dapat diakses secara acak. Sedangkan dalam linked list penyimpanan lokasi memori itu bersifat dinamis dan data diakses secara berurutan. Oh, jadi gitu ya penjelasan dari array, linked list, terus quicksort, algoritma, sama live codingnya. Ya, sekarang aku mulai paham nih. Yaudah yuk kita kerjain tugasnya. Yuk. Nah, itu dia penjelasan dari video kami mengenai Quicksort dari kelompok kami. Dan semoga video tersebut bermanfaat bagi teman-teman semua, dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa untuk like,